Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya mendapatkan ilmu dan video terbaru untuk Anda. Karena cinta datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang lelaki yang amat cintakan seorang perempuan. Nama lelaki itu Qais. Perempuan yang dia cintakan itu bernama Laila. Lalu dia pun gila karena ayah Laila tidak bersetuju dengan cinta mereka. Akhirnya dia tergila-gila, maka orang sebut dia Laila Majnun. Menurut kaedah bahasa Arab ini salah. Bila perempuan, maka sifatnya juga mesti muannas. Laila Majnunah. Laila Majnunah. Kerana Laila muannas, maka Majnun mesti muannas. Lalu mengapa kalimat itu Laila Majnun? Sebenar kalimah yang sempurna adalah Majnun bi Laila. Ada lelaki bernama Qais tergila-gila kepada Laila. Dia termasuk orang yang gila dan sihat disebabkan ayahnya membawa dia ke tepi Ka'bah, dimohonkan kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah anakku ini, maka sihatlah dia. Begitu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam buku kecil berjudul Mudzakirat Asy'arawi. Manakala Asy'arawi menjelaskan tentang orang-orang yang sihat berdoa di tepi Ka'bah, di antaranya adalah Qais yang tergila-gila. Syair tentang Qais selalu dijadikan dalil hujjah dalam syair menunjukkan tentang cinta. Datang orang bertanya kepada Qais, Qais, ya, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Bila engkau suruh pilih antara dua, pilih Laila atau pilih dunia beserta isinya, apa jawab Qais? Engkau pilih mana Qais? Pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawab Qais? La ghubarul ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selipar Laila lebih aku suka daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di selipar Laila lebih aku cinta dan menyembuhkan luka gilaku daripada dunia beserta isinya. Maka bersyair ulama tentang ini, kalaulah cinta kepada makhluk begitu hebat dahsyatnya, apatah lagi cinta kepada Rabbul makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwati, madza naqul? Kalau sudah ada calonnya ini, sampaikan kepadanya, plus dengan kedua orang tuanya. Bapak, kalau ada saat ini yang paling mencintai, menyayangi anak bapak karena Allah, maka mungkin saya diantaranya. Demi Allah saya katakan, tidak ada sampai hari ini yang paling saya niatkan untuk dekat dengan Allah kecuali putri bapak. Dan saya mohon jaga diri saya supaya tidak menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga, kalau ada di antaranya yang harus menjadikan kami berbakti kepada Allah, itu adalah orang tua yang membuat saya lebih dekat dengan Allah. Maka saya mohon izin Pak, putri bapak, ingin segera saya nikahi dalam kebaikan. Begitu antum sampaikan, diikhlaskan, berangkat di sana, didoakan berkah rumah tangga antum itu. يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حقا Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu nggak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar. Baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru. Di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Hei manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiarnya terbuka, ayo cari. Bagaimana cara mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah, baik itu keluarga, teman, pasangan, dan lain-lain. Subhanallah, dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla ada dua syarat, jemaah. Yang pertama, pembimbing, pemandu untuk jalan menuju Allah SWT.
Yang kedua, teman yang mendampingi kita menuju Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau memilih pemandu dan memilih teman. Pemandunya dipilih pemandu yang handal, yang tahu sama jalan-jalan menuju ke kota Madinah. Antum kalau mau cari pemandu, cari ustadz, cari guru yang tahu dengan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kalau cari teman yang sehati sama antum, sehati, itu penting. Inilah bicara bagaimana kita mencintai pasangan kita, teman kita, keluarga kita karena Allah Azza wa Jal. Bagaimana gambarannya mencintai mereka karena Allah SWT? Karena dia taat sama Allah Azza wa Jal, karena dia baik, karena dia orangnya soleh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara-saudara kita, sahib-sahib kita, itu lebih kita cintai daripada keluarga kita. Kok bisa seperti itu? Ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Karena saudara-saudara kita itu, teman-teman kajian ya, sahib-sahib itu mengingatkan kita kepada akhirat. Wa ahluna yudzakkiruna bid dunya. Tapi kalau keluarga selalu mengingatkan kepada urusan dunia. Jangan lupa besok kerja, ini urusan dunia. Urusan akhirat karena tidak mengingatkan. Jadi mencintai seseorang karena Allah adalah karena dia dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Cinta artinya apa? Hah? Pengorbanan dan pengabdian. Jadi kalau ada suami bilang pada istrinya saya cinta sama kamu, atau istri bilang sama suaminya saya mencintaimu, ini bukan cuma ucapan. Kalau mau betul-betul cinta yang betul adalah pengorbanan dan pengabdian. Lihat pada saat suaminya sakit, atau pada saat istrinya sakit, atau pada saat ada masalah, dia hadir nggak? Bukan cuma pada saat senang saja. Ada orang pada saat senang sama-sama suka, dikasih keperluannya iya, dipenuhi kebutuhannya iya, tapi kalau enggak, pasangannya lagi sakit, pasangannya lagi ada masalah, ditinggalin sama dia. Sama dengan teman, mencintai temannya, sahabatnya baik. Benar enggak? Loyal enggak? Makanya pernah ada orang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya mencintai anda karena Allah. Kata Abu Hurairah, kau tahu syaratnya enggak? Dia bilang, apa itu syaratnya? Kata Abu Hurairah, kantongmu kantongku. Siap enggak? Duitmu duitku. Engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, nggak apa-apa, ini kan muqaddimah, masa kamu masih panjang, kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi, tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi, tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman.
dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhallan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah, bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka ailan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu?